Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, para pemirsa NTV yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa kembali di acara Qalbun Salim bersama Nasional Televisi dan juga bersama saya Mussolin sebagai host. Hadir juga pada hari ini sebagai narasumber kita yakni Gus Umar Wahyudi, termasuk salah satu dai Rijalul Ansor Banyuwangi yang sudah melalang buana berdakwah untuk mensyiarkan agama Allah. Baik Pak Pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini narasumber kita Gus Umar Wahyudi akan memaparkan atau memberikan kajian berkahnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu alangkah indahnya, alangkah nikmatnya kalau pada hari ini mari kita bersama-sama mendengarkan, menyimak, dan mengambil nanti apa yang akan disampaikan oleh Gus Umar Wahyudi dalam tema yaitu berkahnya menjadi umat Muhammad SAW. Maka dari itu kepada Gus Umar Wahyudi, alhamdulillah sehat Gus ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Monggo Gus diberikan penjelasan yang seindah dan segamblang mungkin kepada para pemirsa atau yang kita semua yang ada di studio. Bagaimana sih berkah yang dimaksud berkahnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Monggo Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu lagi di acara Qalbun Salim dengan tema berkah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Dalam keadaan sihah wal afiyah. Yang kedua, sholatullah ma'asalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minadz zulumati ilan nur. Begini Ustaz, mengenai tema kita berkah menjadi umat Nabi Muhammad, dalam segi pandangan syariat, kita sangat diuntungkan sekali menjadi umat Nabi Muhammad dengan menjalankan ibadah tidak terlalu berat seperti umat-umat terdahulu. Kemudahan kita bertobat jikalau kita melakukan dosa dan ditutupi semua kesalahan kita di dunia biarpun itu masih. Itu bedanya dengan umat-umat yang lain. Kalau umat yang lain, bukan maksud saya merendahkan umat yang lain ya. Yang saya bahas ini kan ketika umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbuat dosa, itu ditutupi, nggak ada bekasnya, nggak ada bekas. Kalau umat terdahulu malam berbuat dosa, pagi ada tanda di depan rumah, habis berbuat dosa, gitu. Jadi umat terdahulu itu sangat azabnya itu disegerakan di dunia. Beda sama kita. Kita berbuat seperti ini, seperti itu. Kita tetap tampilannya ngaku alim, tetap ada orang tetap percaya. Karena nggak ada bekas-bekas noda hitam. Coba kalau kita berbuat dosa, terus dikasih noda hitam satu. Lama-lama kan hitam semua. Gitu. Tapi umat Nabi Muhammad lama-lama ketahuan orang. Ketahuan belangnya juga. Jadi ketika umat Rasulullah itu dinamakan juga umat rahmat, umat yang disayangi oleh Allah.
apapun yang dikerjakan umat Rasulullah, pahalanya tidak beda dengan umat-umat sebelumnya. Kayak sholat, dulu umat terdahulu melakukan sholat itu 50 waktu lah. Kalau sekarang 5 waktu tapi pahalanya sama kan gitu. Sama seperti 50. Sama seperti 50. Dulu zakat itu 25%. Kayak penghasilan. Gitu. Penghasilan itu, zakat penghasilan 25%. Sekarang umat Nabi Muhammad cuma 2, ya. Sangat sedikit. Sangat sedikit sekali. Tapi pahalanya menyamai yang 25. Terus masalah apa itu lagi? Kekuatan kita menerima iman. Dulu itu ada kisah kan, kalau umat terdahulu begitu berbuat dosa, kayak umat Nabi Musa lah katakan yang paling masyhur ceritanya di Al-Quran, di kitab-kitab itu sekali berbuat dosa dia langsung diadab. Kayak dulu tuh Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, ya Allah, siapa teman saya di surga? Beliau menunjukkan ada seorang laki-laki, pemuda lah gitu. Coba kamu lihat ke sana. Ternyata setelah didatangi, Nabi Musa itu kaget. Di situ pemuda itu memelihara 2, katakan kalau bahasa Osing itu celeng. Celeng 2. Paginya itu ngeluarin 1 besar. Terus habis itu dimandikan. Terus kalau dikeluarkan lebih besar lagi. Nabi Musa heran. Kok teman saya seperti itu? Istilahnya ngerawati apa ya, babi hutan atau celeng tadi ya. Kalau dilihat sekilas kan seakan-akan kalau orang yang merawat babi hutan lah, babi hutan, kan seakan-akan ini mesti momoknya, berarti orang jelek, bukan orang baik. Itu kalau sekilas dipandang, sekilas. Itu pandangannya Nabi Musa demikian. Tapi ternyata setelah Nabi Musa itu penasaran, masuk berkenalan dengan orang itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya Nabi Musa. Oh, wonten napa jenengan teng dalam kula penting-penting. Bahwasanya saya mendapat kabar gini. Saya besok kamu menjadi teman saya di surga. Saya ingin tahu amalan apa yang kamu kerjakan. Setelah dia cerita gini, saya itu kaget, masa teman saya orang yang memelihara celeng kan gitu ya. Ternyata ngeten Nabi Musa, begini Nabi Musa, celeng 2 celeng tadi ya, cara bahasa apa itu bahasa Indonesianya ya, babi hutan itu ya, itu adalah kedua orang tua saya. Kedua orang tua saya. Loh, kok bisa? Dia berbuat dosa, berbuat maksiat pada Allah, Allah langsung mengadab keduanya menderita. Jadi bentuk bakti saya kepada orang tua, saya rawatlah keduanya. Gitu. Itu kan menunjukkan apa ya? Padahal umat Rasulullah enggak sedikit yang berbuat dosa yang melebihi. Katanya kayak Fir'aun ngaku Tuhan, sekarang ya ada yang ngaku Tuhan, memasukkan nabi, memasukkan nasab, itu kan banyak. Maka mengaku nabi juga banyak. Mengaku nabi, ada yang mengaku Tuhan, mengaku apa itu? Malaikat Jibril kan ada itu, Liaden kayak gitu itu. Kan enggak diapa-apain, dia tetap terhormat saja gitu. Jadi umat Nabi Muhammad itu memang ditutupi dari hal-hal seperti itu. Terus dalam segi apa ya? Dalam Al-Quran kita itu dikasih hadiah. Dalam surat itu yang berbunyi Rabbana la tu'akhidna inna sina ahtona, al-ayah itu kan merupakan hadiah. Hadiah bagi umat Muhammad. Karena apa? Sebelum dan sesudah melakukan dosa, kita dimintakan ampun sudah. Dimintakan ampun dan diberi ampunan, dijamin ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya enggak gitu juga. Terus mentang-mentang ada ayat seperti itu, kita terus seenaknya berbuat dosa, berbuat maksiat. Enggak lah, itu cuma jaminan. Jaminan bagi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya umatnya Nabi Muhammad itu merupakan umat rahmat. Bahkan surga yang diharamkan bagi umat yang lain
sebelum umat Nabi Muhammad memasuki, atau yang sebelum surga itu diketuk Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain haram masuk ke dalam surga. Berarti harus menunggu umatnya Muhammad dulu berarti. Iya, masuk surga duluan, masuk neraka juga duluan gitu. Padahal sebagai umat yang paling belakang lah kan. Akhiruna wasabiuna iya. gitu. Nah, tapi jatah surga harus dahulu. Harus dahulu gitu. Hanya keistimewaan itu adalah nikmat dari Allah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Berarti secara tidak langsung berarti Gus ya. Kalau umat-umat Nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad, ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan kejelekan, sama Allah langsung adab diperlihatkan saat itu juga. Nah, keistimewaannya umat Muhammad, walaupun melakukan kejelekan, kesalahan segede apapun masih tertutupi. Ya. Jadi aibnya itu masih tertutupi. Berarti kan secara langsung Allah masih memberikan kesempatan untuk berbuat taubat ya. Dari kesalahan tadi. Oke, terima kasih. Luar biasa ini, sangat menarik Gus ini. Sangat menarik umat Muhammad yang umat yang terakhir dari Nabi dahulu dapat keistimewaan yang luar biasa. Sangat menarik Gus. Bagus, sementara kita pending dulu ya. Nanti kita lanjut kembali setelah yang satu ini lewat terlebih dahulu. Yeah. Baik para pemirsa, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita atau pembicaraan kita pada hari ini bersama Gus Umar Wahyudi. Tadi sudah sangat menarik Gus, bahwasanya keistimewaan dari umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad kan begitu luar biasa. Yeah. Umat yang paling terakhir dapat keistimewaan melebihi dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sampai-sampai kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa, tidak serta-merta langsung dibalas atau diadab seketika oleh Allah. Ini berarti satu keistimewaan. Tapi apakah itu tidak begitu membahayakan, Gus? Maksudnya membahayakan gini, kalau semacam ini kan kalau kita tidak bisa mengantisipasi dalam arti untuk umat Muhammad ini ya kayak kita semuanya, adab tidaklah serta-merta langsung diturunkan oleh Allah. Bagaimana cara menangkalnya biar gak langsung disiksa aja dia sama Allah. Nah, apakah tidak mengkhawatirkan timbul sifat meremehkan lah sembrono. Lah, itu bagaimana? Kasih tahulah kepada para pemirsa agar tidak timbul rasa semacam itu. Bagaimana cara kita untuk menguatkan keimanan kita ini biar jangan sampai punya rasa yang seperti itu, meremehkan lah sembrono. Kalau semisal ya kalau orang itu biasanya kan sembrono itu sudah sifat manusia. Pengen enaknya saja, nggak mau sulitnya. Pokoknya jare wong Banyuwangi iku ngampet enake tok mong soroke. Padahal di situ ya juga ada rambu-rambu. Ya, rambu-rambu. Sebelum umat lain masuk ke neraka atau diazab, umat Muhammad pertama. Jadi ada keistimewaan dan ada hal yang sangat ekstrim juga. Ya seperti itu, kayak kita kan makanya kita itu harus bijak memanage kehidupan kita. Kita itu harus tahu tujuan kita itu hidup untuk apa. Apa hanya untuk makan, minum, makan, minum, senang kan enggak. Kita itu sudah dibekali ilmu-ilmu syariat
oleh Rasulullah SAW dan diwarisi oleh ulama-ulama, baik itu dari ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Yang penting itu akhlak. Nanti akhlak itu ada akhlak secara syariat dan ada akhlak secara tasawuf. Itu beda. Kalau secara tasawuf lebih halus lagi. Melihat orang seperti apa, melihat orang itu sesama manusia seperti apa gitu. Kalau akhlak syariat itu ya pokoknya kayak hukum fikih gitu ya. Hukum fikih, tata cara sholat, tata cara muamalah dengan sesama itu. Tapi kalau orang itu cuma secara mengandalkan akal kayak gitu, ya akhirnya ya kayak gitu sembrono itu. Mengandalkan akal, maunya enaknya saja. Kayak misal orang zakat bisa diakalin secara syariatan gitu. Punya satu haul, misal punya kambing, biar tidak mengeluarkan zakat, dia jual sebelum waktu haul, itu kan nggak wajib zakat, itu kan bisa kayak gitu diakalin. Betul, merekayasa lah. Merekayasa demi keuntungan sendiri kayak seperti itu. Terus menghalalkan sesuatu yang remeng-remeng itu kan. Jadi kita itu sebagai umat Nabi Muhammad, ketika ada dispensasi ya kan, dispensasi atau kelebihan-kelebihan seperti itu, jangan semerta-merta terus kita aji mumpung. Jadi kita harus tahu juga ilmunya seperti itu. Ya namanya ada ada keistimewaan, tapi juga ada ancaman yang lebih dari umat-umat yang lain gitu. Ya memang kayak taubatnya umat nabi-nabi terdahulu itu, kalau mau tobat ada yang bunuh diri. Dirinya itu dibunuh. Kalau umatnya Nabi Muhammad cuma istighfar. Istighfar sudah cukup. Istighfar, dosanya diampuni. Dulu sampai kayak gitu. Kayak dulu umat terdahulu itu mau wudu, kalau nggak ketemu air itu ditunda sholatnya. Itu umat terdahulu. Belum ada syariat tayamum. Nah, setelah umat Nabi Muhammad dipermudah, kalau nggak ada air ya tayamum. Jadi betul-betul ibadahnya itu sangat dipermudah sekali, karena yaitu Nabi Muhammad sendiri adalah Sayyidul Mursalin wal Anbiya wal Mursalin. Jadi keistimewaan tersebut diberikan juga kepada umat Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang berpikir haji mumpung, itu nanti itu awas tadi di belakang itu nanti ada sesuatu. Ya juga ada dosa, walaupun dikatakan umat Nabi Muhammad ini enggak, tapi ada memang dosa-dosa yang langsung diadab di dunia untuk umat Nabi Muhammad. Itu kan seperti makan harta anak yatim, durhaka kepada orang tua, terus menghinakan syariat atau menghinakan agama. Itu sebagian ada yang diturunkan di dunia langsung itu. Langsung diturunkan oleh Allah. Iya. Tapi kan enggak serta-merta kayak dahulu. Tapi itu masih ada jeda sedikit, lambat lah, anggap lambat. Masalahnya kan kalau di dunia ini kan istilahnya itu, kalau menurut cerita masyayikh kita itu kan ada seorang wali-wali yang istilahnya itu memfilter dari balak-balaknya Allah. Kalau balaknya Allah pun nggak difilter oleh beliau, aulia itu bablas tentunya, modal madil tentunya nih. Jadi ada seperti itu. Umat Muhammad itu kayak menempati derajatnya nabi-nabi terdahulu. Ya kan, seperti di manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani itu ada Nabi Isa yang bisa membangunkan orang yang sudah meninggal. Beliau Sayyidina Abdul Qadir Al-Jailani itu juga bisa seperti itu. Ada keistimewaan juga, punya kelebihan. Ya, ada yang bisa. Dulu Nabi Musa itu lewat di atas air membelah lautan. Umat Nabi Muhammad banyak yang bisa seperti itu. Bahkan ada yang bisa terbang juga. Bisa terbang juga. Jadi yang
hal mukjizat Nabi terdahulu itu dikasihkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya kemungkinan mungkin aja dalam arti yang tidak begitu kelihatan kan, mungkin kebanyakan keistimewaan yang sebagian diberikan kepada umat Muhammad itu kan enggak seketara kayak dulu manusia. Kalau Nabi Musa dulu diberikan keistimewaan, tongkat langsung dihantamkan ke laut, laut terbelah kan. Mungkin sekarang kan bisa, tapi kan enggak seheboh kayak dulu kemungkinan, atau mungkin karena memang kejadiannya pada waktu itu Nabi Musa memang luar biasa atau gimana kan gitu ya. Kalau sekarang sih bisa membelah laut, tapi kan nggak seheboh seperti dulu kemungkinan. Atau mungkin ya nggak ada orang yang tahu, atau yang tahu cuma orang sedikit kan mungkin gitu Gus ya. Tapi kan benar tadi yang jenengan bilang, keistimewaan yang dari Nabi-Nabi dahulu juga bisa dikasihkan sama umat Nabi Muhammad. Berarti jadi langsung keistimewaan dari umat Nabi Muhammad ini memang luar biasa. Luar biasa sekali. Cuma mungkin kita sendirilah sebagai umatnya ini yang kurang bisa menyadari. Kadang-kadang kita sudah jadi umat yang luar biasa, keistimewaan luar biasa, kadang-kadang itu tadi penyakitnya sembrono itu tadi. Sembrono itu tadi penyakitnya. Sehingga kadang-kadang ya kan kita lupa kan, kadang kita lupa, atau mungkin lupa atau kelupaan, kadang-kadang lupa. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang sekiranya itu jelek, kita lupa, sembrono kita, emane maksudnya umat Muhammad ini tadi saya jenengan bilang cukup dengan istighfar, insya Allah dimaafkan oleh Allah. Yang penting sungguh kan betul Gus ya. Ya. Oke Gus, luar biasa nih. Nanti lama-lamaan tambah pembahasan kita ini akan membahas yang lebih luas dan juga lebih menarik Gus, tentang keistimewaan atau berkah dari umat Muhammad SAW. Oke baik Gus, kita sudah rehat sebentar, nanti kita lanjutkan kembali. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk sementara kita jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali setelah lewat yang satu ini. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama kami, juga bersama host kita Gus Umar Wahyudi sebagai Dai Rijalul Ansor Banyuwangi. Tetap stay tune di acara Kolbun Salim NTV. Baik para pemirsa, kita kembali Gus ya. Gus, kalau kita sudah memahami betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa berkahnya menjadi umat Muhammad SAW. Tapi kan akhir-akhir ini yang kita lihat fenomena di sekitar kita juga, pokoknya anggap Indonesia aja lah, nggak terlalu jauh-jauh. Kalau melihat keistimewaan umat Nabi Muhammad yang seperti itu, nah yang kita lihat sekarang ini seakan-akan dari umat Nabi Muhammad itu sendiri kok banyak sekali gesekan-gesekan itu loh Bos ya. Gesek-gesekan. Apakah itu memang sudah menjadi sifat dari pribadinya orang-orang itu sendiri atau gimana? Karena kita sendiri sekarang ada yang umat Nabi Muhammad ini ya, umat Islam ini ya, ada yang merasa benar, ini dari kelompoknya ini benar. Nah, itu bagaimana menurut jenengan itu bagaimana? Hal-hal semacam itu kok bisa terjadi itu bagaimana gitu loh? Gini Gus, hal seperti itu bisa terjadi karena iman mereka atau kepercayaan akan takdir Allah kepada mereka itu kurang tipis. Jadi kita merasa benar, kita merasa hebat, padahal kata-kata merasa itu enggak ada. Yang punya
perasaan merasa benar, merasa hebat kan cuma Allah. Cuma Allah. Cuma iya, Allah. Iya. Karena kita itu apa ya? Karena kita itu sudah dibujuk oleh nafsu, merasa benar. Iya, kadang orang itu merasa benar. Tapi kalau kita itu, katakan ya, kalau kita sudah masuk ke ranah hakikat, atau dalam artian orang tasawuf, itu hal-hal seperti itu nggak akan terjadi. Misal kalau kita sudah belajar mensucikan hati ya, jadi mensucikan hati itu nggak harus tokoh, kiai, habib, siapa, semua umat Rasulullah itu dianjurkan untuk berusaha membersihkan hati. Karena ya Allah sendiri kan menerima yang diterima adalah qalbun salim, seperti judul ini, hati yang selamat dari hal-hal seperti itu. Ujub, apa itu, terlalu membanggakan amal, termasuk orang yang mengaku benar itu terlalu membanggakan amal itu, merasa dia sudah ahli sholawatan, sudah terkenal namanya. Nah itu akhirnya dia merasa derajatnya sudah diangkat, padahal bukan. Banyak kok di Banyuwangi ini wali-wali mastur, di dunia ini wali-wali mastur. Enggak harus pakai sorban besar, gamis besar, berjenggot panjang, pakai imamah. Bukan. Kadang orang-orang itu yang jualan kacang, itu orangnya walijuan, itu bisa juga jadi wali itu. Karena apa? Allah itu melihat hatinya. Iya, betul. Enggak mesti kan kita menjadi orang terkenal, derajat kita nanti. Enggak. Karena apa? Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kita itu harus tawadhu, memandang seseorang itu bukan apa ya? Bukan kejelekannya, tapi siapa? Orang itu siapa yang membuat. Kalau kita sudah mempunyai keyakinan saelek-eleke wong iku kang gawe Gusti Allah. Oh nyatane digawe Gusti Allah, berarti Gusti Allah ridho mbek wong iki. Berarti sandarannya harus Allah. Sandarannya biar kita itu tidak tidak terbawa oleh emosi hal-hal seperti itu. Sandarannya Allah. Wong iki tukang mabuk, kang gawe ya Gusti Allah. Suatu saat Gusti Allah berkehendak mengembalikan orang tersebut menjadi orang baik. Kita mau apa? Nah, sedangkan ada yang susah kalau Allah sudah berkehendak kan. Makanya Syekh Abdul Qadir itu pernah ditanya oleh salah satu pemabuk. Syekh Abdul Qadir itu jalan-jalan. Suatu saat itu bertemu, dalam menakibnya itu bertemu dengan orang mabuk. Dia sempat menangis ditanyain orang. Dia pertama bertanya, ya Sultan Aulia, ya Syekh Abdul Qadir, mungkinkah Allah membuat saya seperti sampean? Ya mungkin sekali mas. Mungkin sekali sampean Gusti Allah membuat sampean seperti saya, mungkin sekali, bisa sekali. Sangat bisa Allah itu. Mudah bagi Allah. Biarpun kamu pemabuk, penzina, pencuri. Kalau Allah mau membuat kamu baik, ya udah, siapa yang mau menghalangi? Iya. Terus, pertanyaan yang kedua ini, apa? Pertanyaan terakhir itu yang membuat Syekh Abdul Qadir menangis. Terus saya mau tanya lagi, apa bisa Allah membuat sampean seperti saya? Berarti dibolak-balikkan pertanyaan. Syekh Abdul Qadir diam tertegun. Dia menangis. Ya Allah, begitu nikmat. Nikmatnya panjenengan disuk. Damel kula kados ngeten, rajin ibadah, rajin tirakat kayak gitu. Dan panjenengan kersa, istilahnya mampu membuat saya seperti orang itu. Yang melupakan ilmu saya, iman saya, derajat saya. Contoh Barseso lah. Ya, betul. Barseso itu kayak apa? Biarpun beliau itu wakila wali, tapi kan enggak nabi kan, cuma wali atau orang soleh lah. Orang soleh. Dia melihat ke atas aras kelihatan. Tapi dia dihinakan oleh Allah. Di akhir hidupnya. Itu sangat mungkin sekali. Kalau kita itu berpikir seperti itu, semuanya lah takdir Allah. Kehebatan kita, derajat kita, kekayaan kita, ketenaran kita, itu semua kan titipan. Betul. Titipan. Kalau Allah mau melengsarkan hal seperti itu sangat mudah. Juga membalikan kehinaan seseorang menjadi mulia, ya sangat mudah. Makanya dari dasar seperti itu, dengan keyakinan seperti itu,
kita terus ingat semua itu takdir Allah. Makanya dulu saya itu dikasih wejangan, dulu masih ada kakek. Cara bahasa Osing, lek kang arane wong ku hintau bisa kang aran wong menusuk sejati iku sing bisa muring. Kok saged? Setelah saya mondok tak kaji, oh ternyata betul. Kalau orang betul-betul orang, itu sandarannya semua Allah. Tidak akan marah kalau tidak bersinggungan dengan Allah. Dalam artian kalau orang tersebut menghinakan agama, menghinakan Allah, menghinakan Nabi dan akidah yang lain, dia baru marah karena Allah. Karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena nafsu. Kalau masih kita merasa, masih ada kata-kata merasa, itu nggak beda jauh dengan setan. Setan dikeluarkan dari surga itu karena merasa. Di hatinya ada merasa. Nah itu kata-kata merasa itu yang berbahaya itu. Itu yang sangat membahayakan sebenarnya, membahayakan merasa. Karena merasa kan searah namanya orang merasa paling kaya dan sebagainya lah itu. Itu memang sangat berbahaya kalau memang terjadi pada diri kita. Maka benar apa yang telah sampean sampaikan, semuanya pun kita harus benar-benar disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Muhammad ya sebenarnya harus demikian. Kalau sesuatu kan kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan bisa menemukan nikmatnya atau hikmahnya dan nikmatnya menjadi umat Muhammad. Sehingga kan terjadinya yang bisa kan jadinya perdamaian, kedamaian, saling sesama antar umat muslim kan begitu. Sedangkan sementara ini kan yang kita lihat ini baik itu di media sosial dan sebagainya. Kan seakan-akan antar umat satu dengan yang lainnya ini kan kadang-kadang perbedaan paham, perbedaan kelompok atau enggak tahu lah apa mungkin karena kena doktrin yang bagaimana kan saling sikut-sikutan. Itu loh kan ya kan? Yeah. Saling sikut-sikutan, merasa paling benar, merasa paling sunnah dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat semacam itu kan mestinya sangat membahayakan ya kan, membahayakan. Terus mungkin terus yang telah sampaikan tadi agar tidak terjadi hal yang semacam itu kan antara gesekan dan sebagainya atau merasa paling benar ya mau tidak mau dan memang harus mau segala sesuatunya kan harus kita sandarkan pada Allah Subhanahu wa taala agar tatanan umat Muhammad ini nanti kita bisa menemukan kenikmatannya kan gitu guys. Iya. Luar biasa. Para pemirsa dimanapun Anda berada ya Gus, kita jeda dulu ya, nanti kita lihat kembali, kita jumpa lagi atau menyapa lagi kepada para pemirsa. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah bincang-bincang kita pada hari ini tambah ke belakang, tambah akhir, tambah lebih seru. Tambah lebih seru karena ini semua adalah untuk memantapkan kepada diri kita menjadi umat Nabi Muhammad biar bisa merasakan nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Baik Pak pemirsa dimanapun Anda berada, sementara kita jeda dulu, nanti akan kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita atau mutolak kita bersama Gus Umar Wahyudi setelah lewat yang satu ini. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali di season berikutnya. Masih bersama narasumber kita, Gus Umar Wahyudi, selaku Dai Muda Rijal Ansor Banyuwangi. Beliau sebagai Dai Rijal Ansor Kecamatan Kabat Banyuwangi. Baik Gus, ini kita lanjutkan kembali bincang-bincang atau mutalaah yang lebih seru ini. Gus, sekarang begini, bagaimana cara kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah tahulah
keistimewaannya, kelebihan sebagainya yang tadi jenengan paparkan. Bagaimana cara kita ini mensyukuri lah. Otomatis kita kan harus syukur karena berada di atau menjadi umatnya Nabi Muhammad daripada jadi umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, kan kita harus bersyukur lah. Bagaimana cara kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, cara kita bersyukur lah. Cara kita bersyukur, tolong dikasih tahu sama saya dan juga pemirsa, biar kita semua bisa memahami betul. Monggo, Gus. Gini, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Kita syukuri pertama dengan mengerjakan yang diperintah syariat, ya, betul. Dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh syariat. Kalau hal seperti itu sudah lumrah, sering kita dengar lah. Setiap orang khotib mungkin ya. Ittaqullah hatta tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu. Seperti halnya seperti itu. Jadi kita itu syukur kita itu menjadi umat Rasulullah itu ya dengan berbuat baik, dalam artian bagaimana kita tidak sampai nanti sepeninggal kita mempunyai dosa yang adamilah, juga hak Allah. Hablum minallah baik, hablum minan nas baik, itu sudah cukup sebetulnya. Jadi kan kita itu diciptakan itu hablum minallah baik, hablum minan nas sebagai umat sosial itu sudah harus baik. Tapi di situ kan banyak ada yang kita itu untuk membersihkan hati itu nggak cukup kita menjalankan syariat saja kan. Kalau orang Nahdien atau orang Sunni itu kan itu ada tingkatan-tingkatan syariat, ada tingkatan makrifat, hakikat, makrifat gitu ya. Itu kita itu harus masuk ke situ. Kita harus betul-betul masuk ke situ. Jadi sholatnya orang syariat, sholatnya orang toreko, sholatnya seorang hakikat, sholatnya orang makrifat itu beda-beda rasanya. Mensyukuri nikmatnya Allah itu ketika kita cuma menjalankan syariat, kita itu menyembah kosong. Kita nggak tahu sholat kita mau ngaduk kemana. Kita masuk ke toreko, kita belajar apa ya? Belajar membersihkan diri. Membersihkan diri melalui zikir-zikir yang maksur dari Rasulullah sampai ke para tabi'in dan ulama-ulama, kemursyidin seperti itu. Itu bukan halnya semata-mata itu bukan aliran lain dari syariat pindah, bukan, itu melanjutkan dari istilahnya itu kita itu mengupas kelapa. Kita itu kalau syariat itu masih di luar, masih kulitnya. Belum masuk ke cangkangnya. Belum masuk ke hakikatnya itu meres. Sari kelapanya. Belum nanti menjadi minyak. Makrifat. Itu udah beda. Kita yang penting kan secara syariat sholat itu cukup syarat rukun itu bisa. Menurut syariat. Kan? Menurut orang toreko beda lagi. Kita harus punya malu sholat itu. Sholat itu harus betul-betul khusyuk, menghadirkan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diajarkan seperti itu. Beda lagi. Nanti orang hakikat beda lagi sholatnya. Harus merasakan kedekatan kita kepada Allah. Rasa, sholatnya memakai rasa. Jadi nggak buat. Yang penting salam. Tidak cuma bacaannya dienak-enak, enggak, dirasakan. Kalau sudah tingkatan makrifat itu sudah tahu yang disembah. Jadi nggak ada penghalang antara yang disembah dan yang menyembah itu. Jadi kita itu kalau ingin menyukuri nikmat kita menjadi umat Muhammad, jalanilah fase-fase itu. Jangan apa yang sudah diperintahkan. Insya Allah kalau santri sudah tahu, tapi mau menuju ke situ kita itu sembrono. Santri itu pada sembrono. Tahu, pernah ngaji ihya, pernah ngaji hikam, tahu orang sholat seperti itu, tapi ya sholatnya cuma itu aja standar yang dipakai cuma dalil-dalil. Ya bukan saya itu menamakan dalil syariat atau kurang, tapi tadi kalau kita mau betul-betul ibadah, kita harus melewati fase-fase itu. Harus mulai dari syariat dulu. Syariat.
terus toreko. Toreko, hakikat baru makrifat. Toreko ini kan mengajarkan untuk membersihkan hati. Itu lewat dikit. Tapi ya macam-macam. Jadi Abdul Turuk ilallah, toreko ta'alim wa ta'allum. Ada yang seperti itu. Jadi apakah dilihat seperti itu terus ada yang salah paham bahwasanya toreko terbaik itu belajar dan mengajar. Itu bukan halnya, belajarnya itu bukan cuma seperti sampean ngajar, ngaji. Bukan itu. Belajar juga merasakan kehadiran Allah. Itu maksudnya. Belajar juga membersihkan hati. Kalau cuma belajar dan mengajar, mari ngaji fikih, mari cukup. Bukan itu. Jadi thariqatut ta'allum apa tadi? Abdul Turuk ilallah thariqatut ta'allum wa ta'allum itu belajarnya kita membersihkan hati juga dan mengajarkan seperti mursyid-mursyid untuk membeningkan hati kita. Untuk apa? Kita tahu, kita itu biar tahu. Besok kita itu biar gak tersesat. Jadi jalan itu biar tahu lurus apa yang dituju. Makanya kan ulama-ulama, tokoh-tokoh kita, guru-guru kita itu biarpun beliau sudah hebat, hebat syariatnya, hebat ibadahnya, beliau masih bingung. Beliau masih butuh guru mursyid atau pembimbing. Tidak bisa. Jadi ketika kita baca di kitab, kita memaham sendiri itu pemahaman kita belum tentu persis yang dikatakan oleh kita. Musonep, kan? Wakal kita nggak masuk. Karena iman itu ada yang bisa diakal, ada yang tidak. Yang penting percaya, ya kan? Kalau seperti Isra Mi'raj, apa bisa diakal seperti itu? Kan nggak bisa dihitung oleh astronomi, kecepatan kita naik ke langit turun lagi, tempat bekasnya tidur masih hangat, kan nggak akal kan? Secara logika nggak masuk. Secara logika nggak masuk. Tapi kita wajib percaya. Nah, dalam hal itu seperti itu kita nggak cukup untuk membaca, tapi harus kita, kalau orang bilang orang tua dulu, ada ngaji basah, ada ngaji kering. Ngaji kering itu yang ngaji kitab ngisi gitu. Ngaji basah lewat tutur-tuturan dari beliau-beliau, guru-guru mursyid, itu yang bisa menghantam, membersihkan hati-hati kita. Jadi kita nggak cukup untuk mengandalkan olehnya kita mengaji itu tanpa digurukan lagi. Makanya kan saya juga dulu berpikir, kok masih ada sesudah beliau-beliau yang alim-alim yang sudah alam itu yang mutabakhir ilmunya itu masih menimba ilmu, masih cari guru lagi kebatinan. Itulah guru spiritual, kata orang yang populer, guru spiritual. Guru spiritual. Kita nggak akan masuk kalau kita cuma belajar di luar saja. Kalau kita nggak ngupas, nggak kita masuk. Coba sampai rasakan sendiri ibadah kita. Ketika kita tidak pernah berzikir yang betul-betul khusyuk, kita nggak bisa. Nangis saja nggak bisa. Ibadah kita Allahu Akbar. Pokoknya murni, hatinya kemana? Padahal kan yang dibahas kan hati. Iya. Hati kan. Tapi hati kita apa pernah dijak ibadah? Ruh kita. Kita itu kan jasad. Jasad kita itu akan hancur dimakan tanah. Iya. Bukti ibadah kita apa? Nur ilahiyah yang bertempat pada ruh kita. Kalau ruh kita nggak pernah diisi, saksinya apa? Ruh kita kan tersesat. Tidak tahu. Nggak ngaku sholat. Bekas sholatnya mana? Ruh kita nggak pernah diajak sholat. Kita Allahu Akbar. Hati kita ke pasar, ngelencer kemana, ke pancoran, terbang kemana-mana. Itu perlu dipelajari. Gimana cara kita sholat memang betul-betul menghadirkan sholat. Sulit, ya sulit, tapi harus kita pelajari. Bagaimanapun hasilnya, kita harus tetap berusaha untuk menuju hal seperti itu. Ketika kita nggak mampu, cuma standar saja, ya sudah, itu keputusan Allah bagi diri kita. Berarti secara tidak langsung, Gus ya, berarti kita untuk mensyukuri menjadi umat Nabi Muhammad SAW, kita harus tetap rajin menjalankan apa yang sudah ditata atau diperintahkan oleh Rasulullah. Mulai dari syariat sampai thariqah, hakikat dan ma'rifat. Itu memang kita harus kita lakukan dari tahapan-tahapan yang ada. Itu bentuk rasa syukur kita karena kita sudah berada atau menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu Gus ya.
seperti yang pernah saya dengar dalam Al-Quran juga, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita bersyukur karena menjadi umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan Allah akan menambah kenikmatan kita, kan gitu. Ya kan ini ada saya tambahin. Ada ungkapan kun ma'allah wala takun ma'allah ma'aman ma'allah, kan gitu. Iya. Jadi ketika kita harus bersama Allah setiap waktu, setiap detik. Kalau orang beliau-beliau yang sudah makrifat melupakan Allah berapa detik, jangan detik itu sudah melupakan dosa besar. Iya. Merasa bahasanya getun. Jadi ketika kita tidak bisa langsung bersama Allah, monggo bareng-bareng orang yang sudah bisa bersertaan dengan Allah. Itu siapa? Guru-guru mursyid, guru-guru muda. Bagus, alhamdulillah. Ternyata pemaparan dan juga mutala kita pada hari ini sungguh luar biasa, Gus ya. Dari apa yang Anda jenengan sampaikan, mudah-mudahan bisa mencerahkan kepada pemirsa NTV dimanapun berada, bisa mendapatkan pencerahan dari apa yang telah jenengan sampaikan. Baik Bapak pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita tadi sudah mendapatkan ilmu yang banyak yang telah disampaikan oleh Gus Umar dalam mutalaah beliau, penyampaian beliau di segmen hikmah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya, kita harus merasa bersyukur karena kita telah termasuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena termasuk umat yang dimuliakan oleh Allah dibanding dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak pemirsa dimanapun Anda berada, bukan maksud hati untuk meninggalkan Anda semua, tapi apalah daya karena waktu jualah yang telah memisahkan kita. Saya di sini sebagai host Musholin dan juga bersama Gus Umar Wahyudi di acara Qalbun Salim ini, kami berdua mohon undur diri. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan kesehatan oleh Allah SWT, dan kita akan berjumpa dan bertemu kembali di acara yang sama, yakni acara Qalbun Salim di NTV. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.